Kenapa ya? Susah banget gitu loh buat maafin orang. Padahal kita tuh udah tahu gitu ya, bahwa yang namanya manusia itu kan yang gak ada yang sempurna. Semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Ya belum lagi kita tuh tahu gitu, kalau memaafkan tuh kan bikin hati kita lebih tenang, hidup lebih damai, dan bahkan bikin tidur kita lebih nyenyak. Karena ya gak ada beban aja gitu kan. Tapi ya nyatanya emang semudah itu. Nggak peduli gitu ya, mau masih baru kek, mau udah lama kek, kalau belum sepenuh hati gitu ya buat maafin, ya kadang lihat mukanya aja tuh kan udah enek gitu. Atau malah kadang gitu ya, lu udah lupa nih sama mukanya nih, lu udah lupa gitu ya. Tapi kita tuh masih tetap inget gitu sama rasanya, atau rasa sakit yang udah dia kasih gitu kan. Jadi pertanyaannya tuh memang bukan cuman kenapa kita harus memaafkan, tapi lebih ke kenapa sih sulit banget buat memaafkan. Tapi gini ya, gue mau disclaimer dulu ya, gue ini bukan psikolog. Gue juga bukan lulusan dari psikologi. Dan apa yang mau gue paparkan di sini ya ini hanya berdasarkan research ilmiah aja. Dan bersumber dari buku-buku yang pernah gue baca. Tetap do your own research gitu. Udah siap? Oke, sini gue jelasin. Secara biologis gitu ya, otak manusia tuh dirancang untuk bertahan. Kalau tubuh kita tuh disakitin gitu ya, tubuh tuh otomatis nyimpan memori itu di otak kita sebagai sebuah data penting. Menurut Dr. Rick Hanson, neuropsikolog dari UC Berkeley, dia tuh ngomong kayak gini, otak manusia itu punya kecenderungan yang disebut negativity bias. Kita lebih mudah mengingat hal buruk daripada hal baik. Nah gini ya, kalau kita tarik dulu ke zaman dulu ya. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, kita tuh dilukain sama binatang, otak kita tuh langsung nyimpen itu biar ya buat kita jaga-jaga gitu, biar nggak kejadian lagi. Atau bisa lebih memberikan rasa waspada gitu ke kitanya sendiri gitu. Ya bisa gue bilang ini ya semacam mekanisme bertahan hidup lah gitu. Nah mekanisme untuk bertahan hidup ini tuh kan bukan untuk diri sendiri doang, enggak. Tapi ya bisa untuk melindungi tribe kita atau melindungi kelompok atau komunitas kita gitu pada zaman dulu. Nah sayangnya nih, ini juga berlaku di hubungan sosial. Contoh ya, disakitin teman, dikhianatin pacar, diremehin keluarga gitu. Otak kita nih tetap ya, dia bakal nyimpan itu bukan buat balas dendam sebenarnya, bukan. Ini tuh nggak ada hubungannya sama balas dendam sebenarnya. Ini tuh sebenarnya tuh buat mencegah hal itu tuh kejadian lagi sebenarnya. Jadi ngasih warning lah ke kitanya lah buat lebih waspada lagi gitu ke depannya. Ya ada yang bilang ini semacam trauma lah, ada yang bilang ini langkah preventif lah. Nah ya masalahnya semakin kita ingat gitu ya si luka itu gitu, semakin luka itu ya kayak hidup terus gitu kan, bahkan kayak semakin menganga terus gitu, dan kita itu semakin sakit gitu rasanya. Waktu kita mikirin dendam atau sakit hati ya, bagian otak yang aktif itu namanya amigdala. Amigdala itu letaknya di tengah otak besar nih, adanya di tengah. Atau spesifiknya itu ada di lobus temporal medial, dekat sama hipokampus. Bentuknya tuh kecil, mirip kacang almond. Makanya dinamain amigdala. Amigdala tuh dari bahasa Yunani ya, yang artinya ya memang almond. Nah, amigdala ini tuh pusat emosi gitu ya, khususnya emosi negatif kayak takut, marah, atau rasa cemas. Tapi ya nggak cuma itu ya, ketika kita merasa terancam oleh kenangan masa lalu sekalipun gitu, otak kita tuh ya mengaktifkan sistem fight or flight. Artinya, tubuh ini tuh siap tempur, tapi yang kita lawan tuh bukan objek, enggak, tapi lebih ke kenangan atau memori di masa lalu gitu. Dr. Charlotte Whitfield dari Hope College ya, dia tuh menemukan bahwa ketika kita mengingat-ingat luka tanpa memaafkan, tekanan darah dan detak jantung tuh meningkat. Jadi ya kasarnya nih, kita kayak disuruh lari ya padahal kitanya nggak lagi lari. Sebaliknya gitu ya, ketika seseorang memilih untuk memaafkan, bagian otak yang aktif itu adalah prefrontal cortex. Nah, ini tuh otak yang ada di bagian depan nih, di bagian depan sini. Nah, prefrontal cortex ini tuh ya mengatur rasionalitas dan empati. Jadi memang memaafkan itu bukan urusan hati ya. Ini tuh lebih ke ya literally kerjaan otak yang mana bisa dijelaskan juga secara ilmiah. Kan pertanyaannya gini nih, kenapa kita tuh sulit ya untuk memaafkan? Karena memang secara sistem tubuh nih, memaafkan itu memang membutuhkan banyak energi. Gue dapat kutipan dari penelitian Roy Baumeister ya, tentang ego depletion.
Ketika seseorang terlalu banyak menekan atau menahan emosi negatif gitu ya, kapasitas kognitif otaknya tuh malah jadi menurun. Kasarnya ya si otak kita ini jadi capek lah gitu. Ditambah lagi, memaafkan itu bukan cuma melupakan, tapi lebih ke rangkaian proses. Proses menemukan jawaban kenapa. Kayak kenapa ini bisa terjadi, kenapa orang bisa nyakitin, dan kenapa-kenapa lainnya gitu. Nah lalu lanjut ya, setelahnya tuh ke menerima kalau masa lalu itu ya memang nggak bisa diubah. Baru pada akhirnya tuh kita memutuskan buat nggak bawa luka itu ke masa depan. Ya itu pun kita tahu sendiri lah, kadang ya nggak bisa juga kan kita tuh pure memaafkan gitu. Karena ya itu tadi, nggak semua rangkaian proses ini tuh bisa kita lewatin stepnya dengan benar kan. Ada aja gitu yang kelewat ya, step ini kelewat lah, step itu kelewat lah ya. Jadi outputnya ya begitu, kita nggak bisa pure memaafkan juga kan. Dan asal lu tahu ya, semua proses itu tuh ya kerjaan yang sangat berat. Karena ya gimana, ini tuh bukan sebuah sistem atau proses yang ringan sama sekali gitu, enggak. Kayak kita lapar nih, ini juga kan rasa sakit ya sebenarnya ya. Tapi ya rangkaiannya itu sederhana, lapar, beli atau bikin makan, terus kita makan, kenyang, beres. Sedangkan ya, kayak yang udah gue jelasin tadi, proses memaafkan itu kan nggak sesimpel itu. Makanya ya, banyak orang yang lebih milih diem, cuek, atau bahkan dia tuh pura-pura lupa gitu. Bukan karena mereka ikhlas sebenarnya, enggak. Tapi karena otaknya ini udah kelebihan muatan, ya atau bisa dibilang udah burn out gitu. Bukan nggak mau lagi memproses sebenarnya, enggak. Lebih ke udah habis aja energinya pas melewati berbagai step tadi. Jadi ya, dia lebih memilih untuk menyerah aja gitu. Coba deh, kita lihat sekitar deh. Kita itu hidup di dunia yang ngajarin kalau kita ini harus kuat dan jangan terlihat lemah. Dan sayangnya, memaafkan itu sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Orang yang memaafkan ini kan sering dianggap lembek lah, nggak punya pride lah, bucin lah, bego, bodoh lah, dan lain sebagainya gitu. Padahal dalam konteks psikologi gitu ya, yang gue temukan nih, malah justru sebaliknya. Dalam penelitian Enrich and Fitzgibbon di tahun 2000 nih, gue nemuin gini, proses memaafkan itu justru meningkatkan self-esteem dan mengurangi gejala depresi. Tapi ya mau gimana, di lingkungan kita itu kan lebih menghargai revenge culture gitu. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, bahkan darah dibalas darah gitu. Ya akhirnya banyak orang yang jadi takut gitu ya terlihat terlalu baik. Karena konotasi baik di sini tuh ya seolah-olah kayak deket banget gitu sama penindasan. Akhirnya apa? Kita simpan dendam, bukan karena kita mau, enggak. Tapi karena kita emang nggak pengen aja terlihat lemah atau terlihat kalah gitu. Kadang ya, yang bikin susah memaafkan itu kan bukan cuma rasa sakitnya, enggak. Tapi perasaan yang timbul karena melihat keadilan gak ditegakkan gitu. Lo pernah ngerasain kayak gini gak? Dia nyakitin gue nih, tapi ya dia bodo amat aja gitu. Sementara gue di sini ya masih harus terus hidup berdampingan dengan rasa hancur, dengan rasa sakit yang udah dia kasih gitu kan. Ya inilah yang pada akhirnya terjadi gitu ya. Yang bikin kita tuh nahan dendam. Kita tuh mikir ya, kalau kita maafin dia tuh ya berarti ya dia menang gitu. Padahal ya, menurut Robert Enright tadi, memaafkan itu kan bukan berarti kita tuh setuju sama tindakannya dia. Enggak sama sekali. Memaafkan itu bukan berarti kita tuh setuju sama tindakannya dia, enggak. Memaafkan itu bukan pembenaran, tapi lebih ke keputusan buat nggak ngasih tempat lagi untuk luka tadi bersarang di hidup kita. Jadi yang sebenarnya kita lawan tuh bukan dia, bukan si orangnya tadi, tapi rasa kehilangan kontrol. Inilah yang memicu manusia tuh untuk pada akhirnya terus mendam gitu ya. Ya karena memang kompleksitas dan jabatan sebagai makhluk yang memegang free will gitu ya. Ini yang kadang bikin rumit si manusianya itu sendiri gitu. Ini pertanyaan yang bagus sih. Karena sering kali ya orang tuh bilang, ya udah lupain aja. Atau ya udah sih yang udah berlalu ya biarkan aja berlalu gitu kan. Ya udah kita tuh fokus aja sama masa depan gitu. Nah masalahnya gini, otak kita tuh nggak bisa disuruh lupa gitu aja gitu tuh nggak bisa. Yang kita bisa lakukan itu ya cuman berdamai dengan situasinya. Oke, di sini gue bakal share aja ya poin-poin atau langkah-langkah yang terbukti membantu. Ya at least untuk diri gue lah. Mungkin lo punya tips yang berbeda dan ya nanti lo bisa tulis aja di kolom komentar gitu. Pertama, sadarin perasaan lo. Jangan ditolak atau dihindarin. Kedua, validasi luka itu. Akui bahwa itu tuh nyakitin, menyakitkan. Jangan denial dan jangan pura-pura lupa.
3, lihat dari perspektif luas. Kenapa dia melakukan itu? Apakah dia juga terluka? Atau ada situasi yang memaksa dia untuk berbuat hal seperti itu? Itu lo harus lihat juga. 4, pilih untuk berhenti mengulang-ulang adegannya di kepala lo. Mungkin lo bisa kasih sedikit distraksi tipis gitu ya, untuk stop mengulang-ulang kejadiannya. Ingat, distraksi tipis, bukan lo paksa untuk lupa, enggak. 5, tulis surat. Atau at least ya tulis hal apapun gitu ya. Ini tuh teknik yang banyak dipakai sama terapi trauma. Dan terbukti sih, ini works untuk diri gue. Gue sadar banget ya, ini tuh bukan proses yang instan. Yes, tapi ya ini bisa dilatih kok. Tenang, manusia itu makhluk yang adaptif. Percaya sama gue. Dengan banyak pengulangan ke otak kita sendiri ya, kita tuh bahkan bisa menciptakan realitas kita sendiri kok. Jadi ya kalau lu susah memaafkan gitu, ini tuh bukan karena lu jahat, bukan karena lu pendendam. Enggak sama sekali. Tapi ya ini karena lu manusia, dan manusia itu kompleks banget. Ini yang harus lu pahami. Otak kita, lingkungan kita, ego kita, semua tuh berkontribusi banget gitu ya, sama persepsi kita akan kata memaafkan itu sendiri. Tapi ketika lu memilih untuk memaafkan atas dasar kesadaran diri sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena dianjurkan siapa gitu ya, enggak. Tapi karena lu sadar, lu memaafkan ini bukan buat dia, enggak. Tapi buat diri lu sendiri. Lu bukan lagi melepas dia, enggak. Tapi lu sedang membebaskan beban nih yang ada di pundak lu sendiri. Dan it's okay, ini bukan aib. Ini bukan juga lagi jadi manusia lembek yang bodoh atau yang bego mungkin ya. Enggak. Tapi mungkin ini adalah cara paling berani untuk mencintai diri lu sendiri. Oke, udah paham kan? Thank you yang udah nontonin konten ini sampai beres, and bye.